Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Wahyudi Sarju. Asal saya dari Teretep. Saya mondok di Pondok Pesantren Modern Al Muflihun. Dan saya dikirim ke sini untuk belajar. Alhamdulillah, di sini luar biasa. Sebelumnya semuanya sudah dapat perintannya? Sudah? Baik. Ini karena keterbatasan waktu. Kita langsung saja membuat apa-apa nggih. Sebelumnya saya bicara, mungkin ibu-ibu boleh mengikuti saya. Ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Bu. Wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali. Wal akhiril baqi bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Baik. Ini kita terjemahkan terlebih dahulu. Ibu-ibu bawa pulpen? Oh, enggak. Atau mungkin terjemahnya di pertemuan selanjutnya. Hari ini penjelasan. Oh ya. Sebelumnya Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Dua bait pertama ini sang penulis menyebutkan bahwa penulis ini menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan keberkahannya. Keberkahan kitab ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kan lagi nih Bapak Ibu. Bahwa saya mengucapkan bismillah ini itu membawa banyak sekali keberkahan, banyak sekali kebaikan dari membaca bismillah ini. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perkara tersebut akan terputus. Terputus apa? Terputus dari keberkahan, terputus dari kebaikan, terputus dari pahala. Artinya apa? Bahwa jika kita tidak mengucapkan bismillah pada setiap perbuatan kita, maka Allah tidak akan memberikan ganjaran, maka Allah tidak akan memberikan pahala atas perbuatan kita tersebut.
Contoh, kita membaca bismillah sebelum makan dan setelah sebelum makan, kita membaca bismillah sebelum tidur, kita membaca bismillah sebelum sebelum mengajar dan lain sebagainya. Maka sebaliknya, jika kita tidak mengucapkan bismillah sebelum mengerjakan perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran, tidak akan memberikan keberkahan kepada perbuatan kita tersebut. Sehingga apa? Yang seharusnya kita, contoh kita misalkan makan, kita makan ayam misalkan lah, ayam plus nasi dan sayur misalkan. Ketika kita baca bismillah, setan akan ikut makan. Akhirnya apa? Ketika setan ikut makan, akhirnya kita tidak mendapat keberkahan. Ketika kita tidak mendapat keberkahan, akhirnya banyak hal-hal buruk yang bisa, naudzubillah, yang bisa menimpa kita. Contoh apa? Kita akan sulit merasa bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Itu salah satunya. Maka setelah kita membaca bismillah, lalu kita melakukan perbuatan tersebut, maka kita ucapkan alhamdulillah. Maka di sini sang penulis menyebutkan bahwa setelah dia mengucapkan abda'u bismillah, bait selanjutnya dia sang penulis menyebutkan di sini falhamdulillah, alhamdulillah. Karena ketika kita sudah tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, itu benar-benar berdampak kepada kehidupan kita. Ada orang yang dia itu kerja, dia digaji anggap aja 3 juta 5 jutaan lah per bulan. Ketika dia digaji 3 juta 5 juta per bulan, karena dia mengucapkan bismillah dan dia bersyukur, akhirnya dia alhamdulillah saya digaji 3-5 juta cukup udah untuk, contohnya ya, cukup untuk makan untuk kebutuhan keluarga, atau bisa beli mainan untuk anak, atau kebutuhan lainnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, itu kita mau contoh ya, per bulan kita digaji ratusan juta, itu kita tidak merasa cukup. Karena bersyukur ini, bersyukur itu ketika kita merasa cukup. Ada banyak orang kaya, orang yang duitnya tuh dia bergelimang harta, dia itu ngerasa, wah, duit saya kok, atau saya kok cuma digaji 300 juta per bulan. Saya kok cuma digaji 300 juta ya, teman saya digaji miliaran. Akhirnya apa? Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Akhirnya contoh para pejabat, ada beberapa pejabat yang akhirnya karena dia tidak merasa bersyukur, akhirnya dia ngambil duit rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika kita tidak merasa bersyukur ya, kita ini akhirnya merasa sombong atau merasa bahwa Tuhan ini tidak adil. Ketika misalkan kita sengsara, sebentar ada suara motor. Oke. Ketika kita misalkan sengsara, misalkan ya finansialnya atau ekonominya ya pas-pasan lah. Orang yang merasa bersyukur, yang ngeluh itu wajar, manusia sebagai manusia ngeluh itu wajar. Tetapi ketika kita selalu mengeluh terhadap hal-hal yang kita hadapi, maka itu sangat buruk. Itu petanda bahwa kita itu tidak bersyukur. Akhirnya ketika kita tidak bersyukur, kita ngeluh terus. Kita ngerasa Tuhan kok nggak adil sih, Tuhan kok kejam sih, Tuhan kok gini dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika kita
diberi nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, diberi apa? Harta, bergelimang harta contohnya. Dia akan merasa sombong. Dia akan merasa bahwa, lah, duit ini kan hasil kerja keras saya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Sehingga apa? Bismillah dan alhamdulillah. Meskipun ini hal yang luar biasa, simple cuman bismillah, alhamdulillah saja. Ini benar-benar berdampak pada kehidupan kita. Maka kita dianjurkan untuk membiasakan mengucapkan bismillah dan alhamdulillah sebelum dan sesudah kita melakukan perbuatan. Tapi jangan kita misalkan mencuri, bismillah saya mencuri, ya nggak bisa. Itu namanya nggak baik itu. Setelah mencuri dia ngucapin alhamdulillah saya mencuri dapat 100.000. La ilaha illallah, itu nggak ngefek itu, nggak ngaruh itu, malah dosa akhirnya. Kita bait selanjutnya. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. Dari bait ini sang penulis mengutarakan ucapannya bahwa penulis ini mengucapkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya. Kenapa penulis ini kok bersolawat kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 bahwasanya apa? Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuknya, untuk Nabi Muhammad SAW, dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini bahwasanya apa? Salawat ini bukan sekadar amalan biasa, tapi ini perintah langsung dari Gusti Allah. Allah yang minta langsung. Allah minta kepada orang-orang yang beriman bahwasanya kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dampaknya? Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dimudahkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awlan nasi biyaumil qiyamati aktsaruhum alayya salah. Artinya apa? Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu nanti kita di akhirat, kita dihisab, kita dipermudah, kita dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ketika kita dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti, kita akan mendapatkan ketenangan. Karena kita nanti di akhirat nanti kita akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya ada yang kalau keringetan itu, bahasa gampangnya itu, kalau keringetan itu sampai banjir lah. Maka
ketika orang tersebut mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dirinya mendapatkan ketenangan, dirinya tidak takut lagi. Akhirnya apa? Ketika dirinya mendapatkan ketenangan, dia dipermudah hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua apa? Bahwa ketika kita sering-sering membaca salawat, kita akan diberi keberkahan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu lahu ashran." Artinya apa? Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Maka dalam hadis ini, ketika kita bersalawat sekali, maka Allah akan memberikan kita ganjaran, Allah akan memberikan kita rahmat 10 kebaikan. Luar biasa. Kalau kita salawat 10 kali, kita dapat 100 kebaikan tuh. Luar biasa banyak. Dan ini bisa jadi tabungan pahala untuk nanti yaumul akhir nanti. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah akan menghapus dosa dan akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatun sallallahu alaihi 10 salawatin wa khuttat anhu 10 khutaya wa rafa'ahu lahu 10 darajatin." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya, menghapus seluruh kesalahannya dan mengangkat 10 derajat. Hadis riwayat Nasa'i. Dan ini luar biasa. Ketika kita membaca salawat, satu kali salawat, Allah memberikan kita 10 kebaikan. Lalu Allah menghapus kita 10 dosa. Allah menghapus kita seluruh dosa kita. Lalu Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan ini kita dari tadi ngomongnya salawat kepada Nabi. Di sini penulis di sini nulisnya bahwa ada sahabat juga. Jadi, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Bahwa dia bersalawat kepada sahabatnya dan siapa yang mengikutinya. Kenapa penulis ini kok bersolawat kepada sahabatnya juga? Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa para sahabat ini, mereka ini yang berjuang mati-matian demi menegakkan agama Allah, agama Islam, berjuang mati-matian. Dan jasanya luar biasa. Mereka demi menegakkan agama Islam ini, mereka rela berdarah-darah, mereka rela mewakafkan duitnya, memberikan duitnya, menginfakkan duitnya demi menegakkan agama Islam ini. Luar biasa, jasanya luar biasa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Surat Al-Hasyr ayat 10. Artinya apa? Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para sahabat maksudnya, berkata, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Sadaqallahul azim. Dari ayat ini bahwasanya kita itu berdoa kalau berdoa itu kita berdoa kepada diri kita sendiri
kepada keluarga kita, dan kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara yang muslim maupun non-muslim. Mendoakan untuk saudara-saudara kita, semoga Allah, saudara-saudara kita yang non-muslim, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mendoakan saudara-saudara kita, semoga Allah memudahkan mereka, semoga Allah memudahkan, memberi mereka rezeki lancar dan lain sebagainya. Ke keluarga kita, semoga kita dapat dipertemukan di di surga nanti. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Apa? Oh, waktunya sudah mau habis. Ini saya percepat saja ya. Intinya apa? Bahwasanya ketika kita mengucapkan sholawat, mengucapkan bismillah, mengucapkan hamdalah di keseharian kita, dan itu menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, maka itu akan luar biasa berdampak kepada kehidupan kita. Duniawinya kita akan merasa bersyukur, kita akan merasa cukup, kita tidak merasa sombong dan lain sebagainya. Akhiratnya apa? Allah akan menambah pahala kita, mengurangi dosa kita, dan meninggikan derajat kita di yaumil akhir nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini dan saudara-saudara kita sesama muslim diberikan kemudahan, dijauhkan dari api neraka, dan semoga hadirin jamaah yang hadir pada majelis ini merupakan orang-orang yang solehah, yang akan dijauhkan dari api neraka, yang diangkat derajatnya, yang insyaallah masuk ke surga firdaus di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian apa ini namanya ini? Kultum lah, singkat kok, 20 menit. Pada majelis taklim hari ini. Mungkin pertemuan selanjutnya kita nerjemah. Mungkin saya harapkan mungkin agar membawa pulpen untuk biar nanti ditulis di bawahnya, ditulis terjemahnya. Oke, cukup sekian dari saya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila ada salah tingkah, salah kata maupun hal-hal yang mungkin menyinggung Bapak Ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.